Allah Ta'ala. Baiklah, monggo dibaca ayat-ayat Al-Qur'annya. Monggo Bu Ismiati kita baca surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 153 sampai 157. Monggo. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal ambali wal anfus minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, monggo terjemahnya alon-alon. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Ismiati, luar biasa sekali. Ya sudah nampak hasilnya ngaji di Asyifa, ya. Bandingkan ya, dengan kita belum ngaji dulu bagaimana, ya. Mungkin kita nggak ngerti, nggak terasa perubahan itu. Ya, kita sudah belajar di Gembleng pagi, ya, di Gembleng kadang-kadang siang, malam, ya, untuk baca Al-Quran. Memang baca Al-Quran penting sekali.
Kalau kita sampai membaca Al-Quran itu tidak bisa bagaimana nanti kalau dipanggil oleh Allah satu persatu menghadap Allah. Ditanya tentang bagaimana hambaku, aku tinggalkan Al-Quran kepadamu, sudahkah kau baca? Kalau kita tidak pernah membacanya, itulah yang dikatakan Nabi, Al-Qur'anu hujjatulaka au alaika. Al-Quran itu besok hujah, artinya yang membantu kita untuk memberikan argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hujjatu au alaika atau menuntut kepada kita. Ya, tentang Al-Quran yang tidak pernah kita sentuh dan tidak pernah kita baca. Baik, sedikit saja ya saya sampaikan ini karena ada hubungannya dengan apa yang akan kita terangkan nanti, yakni tentang ujian dari Allah. Karena sakit itu pun juga termasuk ujian Allah. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-153, yang dipanggil adalah orang beriman, yang calonnya diamankan oleh Allah akan dimasukkan surganya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, hendaklah kalian mohon kepada Allah, tatkala diuji oleh Allah, ya, monggo bisa beri pertama kali dengan sabar, yang kedua wassalah dan tetap sholat. Jadi kalau ada ujian apapun untuk menanggulangi ya ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita tetap tegar adalah sabar. Yang kedua, sholat jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai karena musibah yang menimpa kita, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, akhirnya kita nggak sholat-sholatan. Nah, memang kalau nggak sholat, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Ingat, sholat itu satu kali saja. Kita tidak sholat, maka sudah tercatat namanya di pintu neraka dan besok harus masuk lebih dulu. Ya, satu waktu saja. Ya, ini masuk selama satu ukup. Satu ukup, ya, itu berapa? 80.000 tahun masuknya. Ya, itu kalau sengaja meninggalkan dan diikuti dengan perasaan mengingkari tentang sholat. Karena orang seperti itu dosa, ya. Tentunya ilamang taba, kecuali orang yang bertobat. Karena Allah itu maha menerima tobat ya kepada hambanya ini. Jadi jangan sampai di antara kita sengaja meninggalkan sholat ya dengan alasan apapun. Sibuk, sedang mimpin rapat, atau dalam perjalanan. Pokoknya tidak ada alasan sholat itu. Maka Allah Ta'ala ya, ista'inu bisabri. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena sabar itu sabar separuh iman. Iman kalau masih kita miliki, sholat bila kita kerjakan dengan baik. Dan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa mendampingi orang-orang yang senantiasa tetap sabar tatkala diuji. Jadi nanti kalau sakit tetap sabar, kehilangan harta tetap sabar, anaknya barangkali suatu saat diambil oleh Allah, ya, atau barangkali kita tiba-tiba kena penyakit glukoma atau apa tidak bisa melihat, kita harus tetap sabar karena semua itu ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meningkatkan kita sebagai hamba yang tingkatannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menceritakan orang yang mati di sini. Wala taqulu, janganlah kau katakan lima yuktalu fisabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati di jalan Allah, membela agama Allah, menegakkan agama Allah, termasuk mungkin mencari ilmu, itu jihad ya di jalan Allah. Amwat, dia itu mati. Orang mati jangan kamu kira mati itu. Bal ahya, bahkan mereka itu hakikatnya hidup nanti di alam barzah. Di alam yang sebelum kita menghadapi alam akhirat. Walakin akan tetapi layas urun, mereka tidak menyadari bagaimana hidup yang di dalam kubur itu. Ya. Tentang kehidupan di dalam alam barzah sudah disepakati oleh ada memang. Tapi bagaimana bentuk yang sesungguhnya hanya cuma Allah yang tahu dan kita ditugaskan beriman. Selama hidup di dunia itu walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian.
Jadi orang yang hidup tidak ada yang tidak mendapat ujian. Semuanya dapat ujian. Apakah ujian berupa sakit, berupa misalnya kekayaan harta yang melimpah ruah, atau berupa istri yang mungkin tidak cantik, atau suami yang tidak tampan, ya, ngaplokan misalnya, ya. Itu semua ujian dari Allah, ya, ujian. Walanabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian, ya. Ya, bisyai'in minal khauf, sedikit ketakutan. Kalau banyak ketakutannya salah sedikit. Gajinya terlambat, ya, takut bayar cicilan, kok belum ada yang digunakan bayar sampai tanggal sekian, nanti ditagih sama banknya dan seterusnya itu. Ya, sedikit minal khaufi dari ketakutan. Wal ju'i, dan kelaparan. Ya. Kita barangkali ada makanan belum bisa sempat makan. Kita bisa makan, anak bisa kita belum bisa misalnya, atau anak kita bisa makan, untuk kita belum ada, minal sedikit kelaparan, ya. Wal anfusi wasamarat, min wal ju'i wan nafs wa naqsi minal amwali, dan kekurangan harta. Kita kadang-kadang tiba-tiba kena PHK. Tabungan yang kita rencanakan untuk berangkat haji, ya, akhirnya dibuat makan, ya. Dibuat untuk menyambung hidupnya lah, katakan seperti itu. Ya enggak apa-apa. Pokoknya ujian Allah diabari dengan tabah, ya, dengan sabar ini. Wa naqsi minal amwali wal anfusi, dan jiwa. Barangkali kita sakit, anak kita sakit, suami atau istri kita sakit, bahkan orang tua kita meninggal, barangkali itu semua ujian. Ya, menurut Allah ini. Wa naqsi minal amwali wasamarat, dan buah-buahan. Kita bertani, karena tiba-tiba banjir besar seperti sekarang ini, nambah udang-udangnya hilang, ya. Karena kena banjir, ya, jadi tidak bisa panen. Ya. Kenapa? Itu aja ujian dari Allah. Nah, cara mengatasi apa? Wa basyiri sabirin. Berilah kabar gembira orang yang senantiasa tetap sabar tatkala diuji oleh Allah Ta'ala. Enggak pernah mengeluh, enggak pernah kemudian mengatakan kata-kata yang buruk, ya, lebih-lebih berkata buruk tentang Allah, ya. Siapa yang disebut orang yang sabar ini? Alladzina idza asabatu musibah, orang yang pada saat itu tertimpa musibah, apakah sakit, apakah kematian, ya, untuk dirinya atau untuk keluarganya, atau untuk saudara-saudaranya. Kalau kena musibah, lalu mereka senantiasa mengembalikan seluruh urusannya. Dia mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami itu kepadanya lah roji'un, kami akan kembali. Karena kembali kepada Allah, saya ridho ya Allah segala ujian yang kamu berikan kepada saya. Ya, ulaika mereka itulah, ulaika mereka itulah, alaihim atas mereka, salawatu mirrabim, mendapat salawat, mendapat pujian dari Allah, ya. Salawatu mirrabim warahmah, dan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Ta'ala karena mengerti kedudukan dia sebagai seorang hamba. Wa ulaika, dan mereka itulah humul muhtadun, orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan, ya, bisa mempraktekkan apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu untuk pelajaran diri kita. Baik, mari kita lanjutkan dengan perihal adab-adab, ya, orang Muslim kalau sakit dan bagaimana cara pengobatannya secara sunnah. Ibu Ismiati punya bukunya, ada sekarang? Izin, Ustaz. Monggo dibaca sakit. Jadi mulai dari sakit kan, Bu, ya? Oh, je. Sakit. Terdapat begitu banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa sakit dapat melebur perbuatan buruk, juga dapat menghapus dosa. Berikut ini adalah beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu Arabnya dibaca, Ustaz? Tidak usah. Oh ya. Siapa saja yang dikehendaki Allah memperoleh kebaikan, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Ya.
Coba saya terangkan satu persatu. Jadi orang sakit itu ternyata dapat menghapus dosa-dosa atau kesalahan dan melenyapkan dosa yang pernah kita perbuat. Karena apa? Karena Allah memang begitu menginginkan namanya bersih tatkala menghadap kepada Allah. Orang-orang mukmin ini tatkala berbuat baik, sebagian saja diberikan di dunia, maka yang sebagian besar nanti akan diberikan dibalas di akhirat. Namun kalau orang-orang kafir berbuat kebaikan, maka langsung dibalas di dunia. Bahkan tatkala mau mati, itu masih ada kebaikan yang dikerjakan oleh orang kafir, belum dibalas oleh Allah Ta'ala, maka diringankan tatkala dia sakaratul maut. Itu adalah persekot kebaikan yang diberikan oleh orang-orang yang mungkin durhaka kepada Allah. Nah, nanti di akhirat tinggal menerima semua balasan dosa-dosa yang diperbuat. Kalau orang mukmin tidak. Kalau dia mau meninggal dunia, sedangkan masih dia mempunyai satu dosa, ya, yang belum bertobat kepada Allah, maka dosa itu akan dibersihkan oleh Allah dengan sedikit diberi rasa sakit tatkala dia menghadapi sakaratul maut, sehingga tatkala ia menghadap kepada Allah, dia bersih dari dosa itu semuanya. Ya, mudah-mudahan jangan sampai kita buruk sangka kepada seorang muslim. Kalau kelihatan meninggalnya kok soro begitu, sedangkan sana orang Nasrani kok enak meninggalnya les begitu saja. Jangan tertipu itu. Karena kita sudah yakin bahwa selain agama Islam, maka tidak ada yang diterima oleh Allah di sisinya nanti. Inna dina indallahi Islam. Hanya agama Islam yang diridhai oleh Allah, yang amalnya dipahalai oleh Allah Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang lain di luar Islam, kafir ini, wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak ditegakkan timbangan sedikit pun bagi perbuatan amal-amal buruk mereka. Oleh karena itulah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah bersabda, man yuridillahi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah bihi dengannya khairan kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan menimpakan kepada mereka cobaan. Ya, cobaan apa? Bisa sakit, harta yang hilang, toko yang kebakaran. Semua ini adalah cobaan dari Allah untuk kita. Bagaimana tatkala kita dicoba, apakah dia masih bersabar atau tidak bersabar? Sebagaimana Nabi Sulaiman dicoba dengan kebaikan. Tatkala bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis, kita datang di hadapan Nabi Sulaiman tidak bangga karena doanya mustajabah. Itu sebenarnya doa Nabi Sulaiman sendiri. Yang di dalam Al-Quran disebutkan ada seorang yang diberi ilmu di dalam ini, ya Nabi Sulaiman sendiri. Karena tidak ada yang melebihi ilmunya dari Nabi Sulaiman. Berdoa, begitu berdoa, 100 singgasana Balkis itu ada di hadapannya, lengkap dengan semuanya. Tatkala itu apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi, ini termasuk karunia Tuhanku. Dikabulkan doanya, ya. Semua keinginannya dituruti oleh Allah itu hadza min fadli Rabbi, ini termasuk karunia Tuhanku, liyabluwani, untuk menguji aku, aaskuru am akfur, apakah kami syukur, ya, dengan nikmat itu, atau sebaliknya kufur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, begitu. Nah, ya inilah, maka kata Nabi kita, siapa yang dikehendaki kebaikan baginya, Allah diberi cobaan dulu. Kalau setelah diberi cobaan, dia tetap sabar, maka kebaikan dan kebaikan akan diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis yang kedua, monggo Bu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada balasan bagi seorang muslim yang mendapatkan penderitaan, kepayahan, kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebur kesalahan-kesalahannya. Iya, ya. Ma yusibul muslimi, tidak adalah yang menimpa seorang muslim itu min nasobi, dari kesusahan, wala wasobin, dan juga tidak dari penderitaan, wala hamin, dan tidak juga kesedihan,
wala husnin, dan tidak juga kedukaan, wala adza, dan tidak juga sakit. Kata yusaku saukati, kata yusak, kata saukata, yusaku, yang menimpanya ila kafaro bila min khotoyahu. Sampai-sampai duri yang menyentuh atau yang mengenai diri kita itu, Allah akan mengkafaroh dosa kita. Jadi umpamanya ibu dondom atau ibu korah-korah tiba-tiba piringnya pecah mengenai tangannya berdarah, di kafaroh dosa-dosanya. Dondom misalnya tiba-tiba tertusuk jarum, ya, maka itu akan mengkafaroh dosanya. Itu hanya terjadi kepada orang muslim. Dan Allah akan memberikan pahala sesuai dengan derajat tingkatnya seseorang itu tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis berikutnya, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, ya, katanya, monggo Bu dibaca terjemahnya. Monggo Bu. Oh, enggak ada. Oh, mute Ustaz, enggak punten. Oh, iya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menderita penyakit demam. Aku berkata, ya Rasulullah, engkau menderita demam yang tinggi. Ya, lalu sebentar. Jadi ini suatu saat Rasulullah Ibnu Mas'ud itu datang kepada Nabi. Nabi dia sedang sakit panas. Ternyata panasnya luar biasa sekali. Maka bagaimana komentar Ibnu Mas'ud dan jawaban Nabi? Terus, Bu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, aku menderita demam yang tinggi 2 kali lipat daripada orang yang menderita demam biasa di antara kalian. Kemudian aku bertanya, apakah engkau juga berhak mendapat 2 pahala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tentu, tiada balasan bagi seorang muslim yang ditimpa sesuatu yang menyakitkan, baik berupa duri atau yang lebih parah daripada itu, kecuali Allah akan menghapus keburukan-keburukannya, laksana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ya, jadi gitulah ya. Dampak dari ujian Allah yang diujikan kepada hambanya, yang hamba itu tetap ridho, maka Allah akan menggantinya dengan pahala. Jadi Ibnu Mas'ud bercerita ini, saya ketemu kepada Rasulullah SAW, ya, kebetulan dia sedang sakit atau menderita sakit demam. Maka kataku kepada ya Rasulullah, ya, badan Anda amat panas sekali. Nabi bersabda, memang begitu. Suhuku memang panas sekali, bahkan panasnya 2 kali lipat. Ya Rasulullah, apakah itu juga berarti engkau mendapat pahala 2 kali lipat? Ya, dari pahala yang diterima oleh orang-orang yang diuji sakit, yang orang biasa, panasnya misalnya sampai 39 derajat misalnya. Rasulullah kuat 2 kali 39 derajat itu, kuat menerima panas seperti itu tubuhnya. Karena akan diberi pahala 2 kali lipat. Dan kesimpulan yang terakhir bahwa tidak adalah menimpa seseorang ini, muslim itu, baik ya karena sakit, kena musibah, tertusuk duri sekalipun, kecuali akan menghapus dosanya. Itulah yang pertama-tama di dalam bab ini dibicarakan tentang hikmah di balik musibah, ya. Hikmah di balik musibah yang tadi kita baca sebelum mulai kajian tadi, ada sebenarnya 12, masih dibaca tadi 10, tidak apa-apa, ya. Nanti kita lanjutkan kali lain. Jadi supaya apa? Supaya kita tetap ridho, ya. Maka dari itu di awal-awal ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ya itu, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, Bu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin seperti pohon yang lentur. Setiap kali angin datang menerpanya, menjadikan pohon itu miring ke kanan dan ke kiri. Apabila ia tegak,
pohon itu kembali diterpa bencana. Sedangkan perumpamaan orang yang durjana adalah seperti pohon cemara. Ia keras dan kukuh sampai Allah membinasakannya, jika Allah menghendaki. Ya, jadi orang mukmin itu dicoba apa saja dia sudah tetap sabar, tetap minta tolong terus kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah putus asa. Patah, pohon patah gitu digambarkan orang-orang yang kena ujian dari Allah, tertimpa angin itu ujian. Kalau orang mukmin, angin dari utara ya dia menerpanya, kemudian dia ya bercondong ke arah selatan karena ada angin. Demikian kalau dari timur dia condong ke barat, tidak sampai patah. Kemudian anginnya hilang, dia bisa tegak kembali. Kalau orang kafir seperti pohon cemara yang gampang patah, tatkala diuji oleh Allah, tidak sampai itu sudah mereka merasa ujian terlalu berat dan lain sebagainya, sehingga tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah. Yang diingat adalah kesembuhan tatkala sakit, tapi tidak pernah bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, ini topik yang sudah kita awali dari kalau sakit itu seperti itu, mestinya sabar. Yang kedua, tabah di kala sakit. Monggo, Bu. Monggo, Bu Ismiati. Yang masih mute lupa. Bersabar ketika jatuh sakit. Orang sakit hendaknya bersabar atas semua cobaan yang menimpanya. Tiada pemberian yang lebih baik dan lebih banyak bagi seorang hamba daripada kesabaran. Kami akan menukil beberapa hadis berkenaan dengan perintah untuk bersabar ketika seseorang ditimpa musibah. Ya, jadi di sini dijelaskan tak ada pemberian yang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Ya. Jadi kesabaran orang itu kalau sudah diberi oleh Allah sabar, maka sebenarnya dia itu sudah diberi pahala yang tidak terbatas. Monggo, ini hadisnya dibaca, hadis pertama, monggo Bu. Suhaib bin Sinan radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara urusan orang mukmin. Semua perkaranya adalah baik. Hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka hal ini menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa cobaan, ia bersabar, maka hal ini juga menjadi kebaikan baginya. Ya, jadi Rasulullah mensifati orang yang beriman. Itu ajaban itu menakjubkan. Ajabal li amrin mukmin. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu. Inna amrohu, sesungguhnya semua urusannya, semua masalahnya, kulahu, semuanya khairan baik. Apakah ditimpa musibah atau dia mendapat kebaikan, semua itu mengakibatkan sesuatu yang baik bagi seorang mukmin, menyebabkan pahala yang melimpah kepadanya. Rasulullah kemudian menjelaskan, walaisa dzalika li ahadin, tidaklah yang demikian itu terdapat kepada seorang ilal mukmin, kecuali orang mukmin. Orang selain orang mukmin tidak ada, hanya orang mukmin. Apa bentuknya? In asobathu, ya, apabila menimpanya saron keburukan, saron kelapangan, ya, menimpa kebaikan, mendapat keuntungan, syakara, maka dia bersyukur kepada Allah, fakana khairalahu, maka rasa syukur itu lebih baik daripada segala yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi di dalam surat nomor 10 ayat 58, surat nomor 10 itu surat Hud namanya, ayat yang 58, monggo Bu Ismiati dibaca terjemahannya saja. Ya. Jadi sekedar Ustaz nyari dulu. Surat 10. Saya bacakan Ustaz. Monggo dibantu, monggo. Nggih. 58 ya Ustaz. Nggih. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya,
Jadi kita kalau mendapat itu bersyukur ya. Kul, katakanlah bifadlillahi, merasa bahwa yang kita miliki itu karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan karena hasil rahmat Allah, wa bidzalika, yang demikian itu falyafrahu, hendaklah seorang mukmin itu bergembira. Karena perasaan itu wa khairun, yang sedemikian lebih baik mimma yajma'un, dari harta kekayaan yang dimilikannya. Jadi rasa syukur kepada Allah itu menimbulkan seseorang menjadi disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo berikutnya, hadis berikutnya, Bu. Ini Anas radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila aku memberi ujian kepada hambaku dengan kedua matanya, lalu ia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya dengan surga. Iya, maksudnya hadis ini, kalau ada orang diuji oleh Allah, kena penyakit mata, atau mungkin buta sejak kecil, dia ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka perasaan ridho dengan pemberian Allah ini jauh lebih baik daripada lainnya. Karena apa? Allah akan menggantinya besok di akhirat dengan surga. Karena di surga itu tidak lagi ada orang buta semuanya melihat. Jadi punya kena glukoma atau lain, kalau kita sabar ya dengan itu, tidak bingung-bingung operasi kita tetap sabar dan menanti pahala yang besar dari akhirat, maka balasannya adalah surga ya nanti. Ini disebutkan oleh Nabi supaya kita gak mengeluh ya. Kan memang rasanya orang yang jadikan buta itu kan susah ya. Ya apa kita buta tidak bisa melihat ini dan melihat itu ya. Keindahan dunia itu sudah hilang ya. Maka terus Ibnu Abbas berkata, maukah kamu aku tunjukkan perempuan penghuni ahli surga? Nah, terus Aku Atha bin Abi Robah menjawab iya. Ibnu Abbas melanjutkan ucapannya. Perempuan hitam ini telah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit epilepsi dan auratku tersingkap ketika penyakit itu kambuh. Maka mohonkanlah kesembuhan kepada Allah untukku. Menanggapi perkataan perempuan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mau, bersabarlah dan kamu akan mendapat surga. Dan jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu. Lalu perempuan itu berkata, aku memilih untuk bersabar. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, sesungguhnya auratku tersingkap ketika penyakitku kambuh. Doakanlah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Ya, begitu zaman Nabi itu sudah ada seorang wanita. Ibnu Abbas itu menyatakan, kamu tahu, kepingin roh, kamu lihat, ada seorang wanita yang calon penghuni surga di antara kita itu sudah ditetapkan karena yang bersabda Nabi. Ya, siapa itu? Dia, wanita yang hitam itu. Dia pernah datang kepada Nabi, ya, mengeluhkan tentang sakitnya, yaitu sakit epilepsi, sakit ayan. Ya, kemudian dia minta kepada Nabi supaya didoakan sakit epilepsinya itu supaya sembuh. Maka Nabi kita menawarkan dua tawaran. Yang satu tetap sabar kena epilepsi dan tidak didoakan oleh Nabi, namun besok kalau sudah meninggal dunia diberi surga. Yang kedua tetap didoakan oleh Nabi, tapi belum tentu Nabi dapat surga. Bisa juga surga, bisa juga tidak. Ya, mana? Ya, yang pasti dapat surga dengan sabar mendapat sakit epilepsi atau minta didoakan. Doanya Nabi tentu akan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, sembuhkan wanita ini dari epilepsinya, langsung sembuh ya. Seperti Nabi Sayyidina Ali tatkala dia sakit mata diludahi begitu saja oleh Nabi, dia sembuh ya dari sakit matanya itu. Nah, wanita itu akhirnya memilih surga ya. Namun satu yang permintaannya oleh kepada Nabi ini, ya Rasulullah, kalau saya itu kumat
kumat epilepsinya, itu tidak terasa auratnya terbuka. Itu akhirnya malu setelah dia sembuh dari sakitnya, epilepsinya, kumatnya selesai. Doakan ya Rasulullah, nah kalau kumat saja itu tidak terbuka auratnya, saya ridho kena epilepsi karena ketetapan Allah, tapi mohonkan supaya tidak terbuka auratnya. Maka Rasulullah pun mendoakan ya supaya tatkala kumat tidak terbuka auratnya. Itulah wanita dulu, surga itu paling utama. Jadi kalau masalah kesembuhan itu nomor sekian sudah. Nah, Nabi mengatakan kalau kamu mau sabar surga. Tapi kalau sembuh, saya doakan. Dan insya Allah pasti sembuh karena doa Nabi, doa yang senantiasa diijabah oleh Allah. Begitulah kita diuji ya, dengan kesabaran. Tentunya pahalanya kalau kita sudah sabar, pahalanya adalah surga. Ya, mau kita lanjutkan dengan pengaduan dari si sakit. Ibu, monggo. 2. Mengeluhkan rasa sakit. Orang yang sakit diperbolehkan untuk mengadukan sakit yang dialaminya kepada dokter atau kerabatnya, asalkan tidak disertai perasaan marah atau berkeluh kesah atas penyakitnya. Di bagian awal telah disebutkan sabda Rasulullah SAW, benar, aku diserang demam yang tinggi 2 kali lipat daripada orang yang diserang demam biasa di antara kalian. Terus Aisyah ya Ustaz? Ya, terus. Aisyah juga pernah mengadu sakit yang dialaminya kepada Rasulullah. Aduh, sakit sekali kepalaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku juga, alangkah sakitnya kepalaku. Jadi maksudnya itu menerangkan kita sakit itu boleh sambat, bukan tidak boleh sambat sama sekali, asalkan sambat kita itu tidak merupakan sesuatu kekecewaan kepada Allah tatkala Allah mengujinya dengan kesakitan, ya. Jadi, aduh sakitnya perut saya sakit, kepala saya pusing, boleh mengatakan seperti itu. Ya, tetapi tetap hati kita ridho dengan ketetapan Allah bahwa Allah menimpakan kita sakit karena sebenarnya sakit itu bentuk rahmat dalam penglihatan manusia yang lain, ya. Itu boleh mengeluh. Rasulullah pernah mengeluh, Siti Aisyah juga pernah mengeluh, dan itu pun tidak dilarang di dalam agama kita. Yang tidak boleh itu mengeluh, kok kebangetan timen, padahal aku gini, sudah sering sedekah, sering infak, kok masih dicoba ini, sakit ini, wah sepeda motor saya hilang, saya, ya kok gagal terus ya. Seperti itu, tidak boleh seperti itu. Karena tidak ada kaitannya antara sakit dengan usaha yang bangkrut, ya. Itu tidak ada kaitannya. Terus Bu. Dalam suatu kesempatan, Abdullah bin Zubair bertanya kepada Asma yang sedang sakit, bagaimana keadaanmu? Asma menjawab, aku merasa kesakitan. Hendaknya orang sakit memuji Robnya sebelum mengadukan penyakit atau penderitaan yang sedang menimpanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, jika rasa syukur dilakukan sebelum mengadu, maka hal itu bukan disebut pengaduan. Jadi misalnya kita mau mengeluh atau kita mau mengatakan kepada anak kita, suami kita atau istri kita tentang sakit kita, tapi harus didahului dengan penuh rasa ridho dengan ketetapan Allah tatkala kita sakit. Jangan merasa Allah itu kok benci nih sih karo aku. Kenapa saya saja disakiti, tetangga itu nggak pernah sholat, nggak pernah sakit juga. Ya, saya itu sudah rajin ke musola, rajin ke masjid, kok masih sakit. Jadi, jangan sampai seperti itu. Ya, kita harus tetap ridho bahwa ketetapan Allah adalah ketetapan terbaik ya buat kita. Terus seperti ini, nah ini saya lanjutkan sini. Seperti Nabi Yakub tatkala putranya Nabi Yusuf itu ya dibawa oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur dan akhirnya dibawa oleh seorang sudaka dijual ke Mesir itu, Nabi Yakub menderita kesedihan yang luar biasa, namun dia mengatakan innama asku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya adukan kesedihan dan kedukaan itu hanya kepada Allah. Jadi dia susah.
Dan Nabi ya nggak ngerti, Nabi Yakub kemana anaknya nggak ngerti. Dan karena tidak ada wahyu yang menerangkan bahwa anaknya sedang masih hidup, tidak ada. Jadi kesediaannya itu tapi diadukan hanya kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita sakit juga begitu. Adukanlah kepada Allah sakit kita, mohonlah kesembuhan hanya kepada Allah. Ya, nanti akan saya sampaikan tentang wasilah, ya. Wasilah-wasilah yang diperbolehkan, wasilah-wasilah yang syirik, wasilah-wasilah yang bid'ah. Nanti kita akan bicarakan supaya kita tidak salah. Tidak semua wasilah itu sesat atau syirik, tidak semua wasilah itu bid'ah, tidak. Ya, dan sebaiknya juga tidak boleh sembarangan kita menggunakan wasilah kalau kita tidak tahu ilmunya. Nah, kita lanjut ya. Bagi si sakit dituliskan amalan Ibu. Bagi si sakit mana Ustaz gak ketemu Ustaz? Ya dilempati ke persatu. Ya. Hadis yang mana Ustaz kok nggak ketemu bagi yang itu judulnya lagi ya. Tidak menjenguk orang sakit tuh Ustaz punya saya. Ya itu ya. Bagi si sakit dituliskan amalan yang biasa dilakukan selagi sehat. Nggak ada, Bu? Nggak ada. Oh ini ya. Sudah. Apabila seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, maka dituliskan untuknya pahala ibadah seperti pahala ibadah yang ia lakukan ketika mukim, tinggal di kampung halaman dan sehat. Itu ya Ustaz. Ya itu hadisnya ada itu, Bu, ya. Itu hadisnya ya. Jadi idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara atau dia mengadakan perjalanan, ya. Kutiba maka ditulis lahu baginya misla makana ya'malu mukiman sorhikan. Seperti apa yang biasa dikerjakan tatkala dia sedang sehat dan tatkala tidak bepergian. Umpamanya ibu sakit atau bapak sakit, ya. Padahal sebelum sakit itu senantiasa baca Al-Quran 1 juz 1 hari umpamanya. Sakit ya tidak bisa baca Al-Quran 1 juz, ya. Biasanya sholat malam, nggak bisa sholat malam karena sakit. Maka pahalanya baca Quran, pahalanya sholat malam terus ditulis. Orang yang safar, orang yang bepergian tidak bisa puasa Senin Kemis supaya nggak usah diganti karena puasa sunnah tidak diperintahkan untuk mengganti di hari lain, ya. Maka ya bapak dan ibu tetap mendapat pahala puasa Senin Kemis yang tidak dikerjakan tatkala sedang bepergian dan tidak dikerjakan tatkala sakit. Itu keuntungan orang yang sakit. Pahalanya, amalnya tetap ditulis seperti tatkala sehat dan tidak bepergian. Ya, menjenguk terus, Bu, menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Di antara etika yang diajarkan oleh Islam adalah menjenguk orang yang sakit dan menanyakan keadaannya. Tujuannya adalah untuk mengobati jiwa dan memenuhi hak orang yang sakit itu. Ibnu Abbas berkata, hukum menjenguk orang sakit pada hari pertama adalah sunnah, sedangkan seterusnya adalah sukarela. Iya, jadi menjenguk orang sakit, kalau di sini menjenguk si sakit pagi-pagi adalah sunnah. Kalau di situ disebutkan pertama pagi-pagi itu maksudnya juga sama dengan di awal-awal sunnah. Gitu kita mendengar orang itu sakit, kemudian kita jenguk entah di rumah sakit atau di rumah, maka hukumnya sunnah. Kemudian menjenguk untuk hari-hari selainnya itu hukumnya mubah atau sukarela, ya. Terus satu hadis dibaca, Bu. Dari Abu Musa berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah orang yang bertawam. Jadi haknya Muslim itu berarti kalau ada saudara kita yang sakit dan kita bisa menjenguk, monggo silahkan, ya. Itu diperintahkan pahalanya besar. Hanya nanti akan diterangkan pada berikutnya, disambung, ya. Tolong diberi tanda, Ibu Ismiati diberi tanda yang sudah kita bicarakan. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut.